hipersensitif, ya, hipersensitivitas itu bisa masuk dalam kategori alergi. Tapi ada bagian dari hipersensitif yang disebut hyperresponsiveness, ya. Hyperresponsiveness ini bisa karena alergi, latar belakangnya bisa juga non alergi, ya, hyperresponsiveness. Ya, misalnya kalau kita kupas bawang, ya, kupas bawang berair bersin, ya, gatal mata, itu tidak berarti kita alergi bawang, tapi karena bawang itu memang merangsang lah ujung-ujung saraf itu, ya. Jadi kita respon, ya, hyperresponsiveness terhadap bawang, ya. Jadi itu, ya. Jadi bukan serta-merta kita alergi terhadap bawang. Jadi bisa saja kita alergi terhadap bawang, tapi patomekanismenya berbeda dengan kalau tidak di latar belakangnya alergi. Tapi kesemuanya ini adalah respon imun kita, ya. Jadi imunologi. Jadi imunologi itu adalah himpunan besar dari respon pertahanan tubuh kita. Jadi alergi masuk imunologi, ya. Onkologi masuk juga imunologi, infeksi masuk juga imunologi, trauma masuk imunologi, non fisik pun psikis juga masuk imunologi. Sudah itu konstelasi sistem imun kita itu bisa berubah kalau kita mungkin psikis kurang bagus, ya, terlalu sering koro-koroan, banyak mikirkan yang tidak perlu, ya. Akhirnya jiwanya itu labil, ya, atau ada orang memang bipolar, ya. Jadi itu juga menyebabkan respon imun kita juga jadi kurang bagus, ya. Ya, kalau berbicara himpunan besarnya, ya, respon imun. Tapi kita lebih kecil lagi, alergi. Dari alergi itu ada lagi konstelasi macam-macam, karena respon alergi itu yang terlibat juga berbagai macam. Khusus untuk rinitis alergi atau nasal allergy itu adalah IgE mediated, ya. Jadi tidak semua, ya, alergi itu diperantari oleh IgE. Nah, nanti kalau kita rujuk ke Gel and Coombs, ya, itu ada 4 stase daripada hipersensitivitas, itu masuk ke type 1 Gel and Coombs, ya, IgE mediated. Sedangkan yang lain juga alergi tapi non IgE. Jadi tidak berarti kalau dia tidak rinitis alergi maka dia tidak alergi. Ya, umpamanya ini jadi harus ada konsepnya. Ini kan lebih ya. Jadi saya maju aja, itu saya overview. Tujuan pembelajaran siapa? Ya, jadi tujuan pembelajaran karena kalau saya tidak salah rinitis alergi itu kompetensi kamu nanti harus ada kompetensi 4, ya, untuk bisa melakukan tes alergi, bisa mendiagnosa, bahkan bisa menterapi pada first line, ya, untuk kasus-kasus alergi. Ya, jadi bisa pertama ya harus menguasai anatomi dan fisiologi rongga hidung dan adneksanya. Adneksanya itu macam-macam, ada sinus paranasal, ada juga tuba eustachis yang berhubungan dengan telinga tengah. Jadi itu juga perlu dipikirkan apa saja yang memungkinkan nanti terjadi komplikasi ke arah situ. Terus mampu menjelaskan etiopatiogenesis dan gambaran klinis, ya, secara umum berdasarkan area WHO. Nah, area WHO ini merupakan guidelines yang dikeluarkan oleh WHO. Jadi dia sifatnya multisentrik dan meta analisis, ya, artinya sudah berbagai penelitian-penelitian diambil terus diberikan keputusan. Nah, area itu singkatan dari allergic rhinitis and its impact on asthma, ya. Jadi yang satu grup IgE mediated atau type 1 Gel and Coombs masuk dalam satu golongan ini, ya. Nah, itu WHO dan itu bisa di-download, ya, kalau buka googling ada area WHO, ketik saja, ada yang terbaru. Kalau yang dulu itu ada 2010, tapi saya tidak tahu kalau yang sekarang mungkin apakah ada 2020, ya, seperti kalau yang guidelines lain itu sudah mulai ada yang 2020, ya. Jadi guidelines inilah yang kita gunakan. Demikian pula dalam melakukan diagnosa daripada rinitis alergi, itu tidak disebut rinitis alergi saja atau apa. Itu mantri pun bisa, ya, orang tidak sekolah pun bisa. Ya, tidak sekolah medis juga bisa tahu itu rinitis alergi. Jadi nanti diagnosanya harus lengkap menurut area WHO yang menyangkut
severity dan duration. Jadi di situ ada gambaran durasi dan severity-nya. Jadi itu bisa ditanyakan dalam anamnesis ya. Itu area WHO nanti ada kita bicarakan. Terus yang ketiga, tahu untuk rekomendasi pemeriksaan penunjang. Bahkan pemeriksaan penunjang paling simple atau skin test itu macam-macam. Ada yang scratch, ada yang prick, ya, ada yang intradermal. Yang prick inilah yang paling banyak ya. Itu skin prick test. Ya, skin prick test. Saya kira kalau ya ada keluarganya disingkirkan dulu keluarganya, di video mengganggu ya. Ya. Jadi ini kita bukan bermain ya, kita kuliah ya. Ya, terus membuat diagnosa tadi, sudah tadi epidemiologisis dan diagnosa berdasarkan area WHO. Terus mampu melakukan penata laksanaan terapi dan edukasi. Yang penting itu edukasi nanti, karena alergi ini memang mempunyai kecenderungan familial. Jadi dia ada faktor turunan. Jadi harus memang ditanyakan juga riwayat penyakit-penyakit alergi dalam keluarga atau riwayat penyakit atopi, misalnya asma bronkial, dermatitis atopi, atau yang lain-lain yang berhubungan dengan alergi. Tapi yang paling sangat berhubungan dengan rinitis alergi adalah asma bronkial dan dermatitis atopi, karena ketiganya ini merupakan IgE mediated dan ketiganya ini masuk dalam kelompok 1 dari gel and Coombs hipersensitivitas ya. Jadi ada juga nanti hyperresponsiveness. Nah, itu juga ada yang alergi non alergi ya, tidak sama. Ya, itu tujuan daripada kuliah kita. Referensi itu bisa dilihat. Ini ada banyak, tetapi yang paling bagus sebenarnya saya bisa sarankan adalah ini, dasarnya adalah selular molekular imunologi, itu dari Abbas yang orang Mesir ini ya. Ini juga bisa di-download ini. Dia sudah ada dalam bentuk elektronik booknya ya, e-booknya. Ya, bisa di-download, ada, terbaru ada, edisi terbaru. Terus kedua, ini area WHO juga bisa di-download ya, 2010 yang terbaru yang saya sempat updating, tapi tidak tahu yang sekarang ya. Kemudian yang berbahasa Indonesia itu ada Karnennya dari UI, itu imunologi dasar. Mungkin jadi bagus juga karena betul-betul dasar. Dari 3 saja dari referensi yang ada ini, kalau Anda sudah kuasai, saya kira baik itu dari segi penguasaan ilmu maupun penata laksanaan ke depan itu sudah bagus. Dan ingat bahwa ini selalu di-updating. Jadi kita akan mendapatkan nanti guidelines yang terupdate. Jadi yang terbaru, asal rajin-rajin lah buka itu ya. Jangan cuma buka snack video, ya TikTok ya. Ya, kalau jadi YouTuber sih boleh-boleh aja ya, tapi jangan sampai lupa ini ya, menyelesaikan pendidikannya ya. Ya, atau jadi kontennya adalah bagaimana kau kuliah, bagaimana kuliah daring. Bisa saja kau jadikan konten, karena banyak saya lihat YouTuber di luar negeri yang kuliah, jadikan konten kegiatan kuliahnya bisa ya. Asal jangan menghina orang, ya, melecehkan seperti siapa itu menistakan agama Islam, karena kemungkinan besar dia mau menjadi warga negara Jerman ya, biasa begitu ya. Jadi ada modus tertentu yang menyebabkan ya jangan yang begitu ya, ya, karena nanti bisa juga jadi bumerang ya. Ya, seperti tadi kita harus memahami anatomi fisiologi. Saya kira sudah jelas yang lalu mengenai anatomi. Cuma di rongga hidung dan sinus paranasal itu ada microanatomi atau surgical anatomi yang perlu dipahami. Tapi kalau untuk S1 cukup yang makroanatomi saja ya. Kalau yang sampai microanatomi nanti kalau Anda berkeinginan untuk melanjutkan spesialisasi THT ya. Jadi kita tahu bahwa rongga hidung kita itu strukturnya ada dinding lateral, ada dinding medial. Dinding lateral itu tidak tidak utuh ya, dia ada relief-reliefnya yang menonjol yang disebut kongka atau nasal turbinates ya. Kongka ini ada yang inferior, ada yang media, ada superior, bahkan kadang-kadang ada yang supreme ya, tapi itu jarang. Nah, kalau kita lihat bahwa kongka media dan kongka superior itu merupakan satu kesatuan dari bagian os ethmoid. Sedangkan kongka inferior itu berdiri sendiri, tidak merupakan bagian dari tulang besar lainnya di sekitar wajah. Ya. Dan ini melekat pada dinding lateral capum nasi. Karena dinding lateral capum nasi adalah common part wall,
Jadi sama-sama dinding bersama dengan sinus maksila maupun orbita, maka kadang-kadang dinding yang selevel dari sinus maksila disebut nasoantral wall. Ya, antral itu antrum ophaimor. Antrum ophaimor adalah nama lain dari sinus maksila. Ya, jadi kalau berbicara sinus maksila, orang biasa singkatkan antral, antrum. Ya, jadi itu saja. Ya. Jadi kalau ada hubungan rongga mulut dengan sinus maksila karena ada perawatan gigi atau giginya yang sudah keropos pada apex, maka itu disebut fistula oroantral. Artinya ada hubungan antara kapum oris dan sinus maksila. Nah, itu selevel itu ya. Jadi selevel itu levelnya dari congca media sampai ke congca inferior. Itu nasoantral wall. Tapi kalau sudah lebih tinggi ke atas, itu levelnya nanti ke rongga mata, ya, bagian dari sebagian congca media dan congca superior, itu berhubungan dengan rongga orbita. Nah, rongga orbita ini juga dinding lateral rongga hidung bagian atas, tapi disebut lamina papiracea. Jadi dinding lateral kapum nasi bagian atas superior lamina papiracea selevel dengan kapum orbita, sedangkan yang di bawah selevel dengan sinus maksila disebut nasoantral wall. Cuma nasoantral wall atau dinding lateral ini yang paling saling dikenal karena di sini terletak meatus medius, di mana terletak kompleks osteomiatal. Ada muara-muara dari grup anterior sinus paranasal. Ya, grup anterior itu adalah sinus frontal, ethmoid anterior, dan maksila. Sedangkan grup posterior itu adalah ethmoid posterior dan sinus sphenoid. Inilah yang lain drainasenya. Drainasenya itu ke selevel daripada atas congca media dan congca superior. Orang kadang-kadang bilang di meatus nasi superior, padahal sebenarnya tidak tepat. Dia agak ke belakang di daerah recessus sphenoethmoid. Itu yang untuk grup posterior ya. Sedangkan meatus nasi inferior itu antara congca inferior dan dinding lateralnya itu ada muara dari ductus nasolacrimal. Ya, ada palvula Hessner di situ menutup membuka. Jadi kalau kita menangis, kelimpahan air mata tadi itu akan disalurkan melalui ductus nasolacrimal ke arah rongga hidung ke meatus nasi inferior. Jadi menangis yang benar adalah keluar juga air mata atau ingus encer di hidung. Kalau dia menangis tidak keluar air mata, cairan di hidungnya yang encer, berarti kemungkinan air mata buaya. Ya, itu paling sering cowok-cowoknya ya, air mata buaya. Itu kasih obat tetes saja ya. Ya, jadi itu bisa atau memang ada kelainan. Jadi ada kelainan sumbatan dari ductus nasolacrimal di daerah proksimal atau distal sehingga terjadi tidak terdrainase ke meatus inferior. Ya, bisa juga kalau ada patogenis, ada patologi. Nah, bagaimana fungsi hidung? Banyak orang mengatakan kalau tersumbat hidung saya, bisa aja kita napas lewat mulut. Tapi kita lihat bahwa hidung ini sebenarnya merupakan suatu filter. Ya. Jadi filter, tapi bukan sekedar filter ya, tapi dia air conditioner. Jadi dia semacam organ tertentu yang mengkondisikan udara yang kita hirup itu sampai ke saluran napas bawah, karena THT sebenarnya itu adalah saluran napas atas, terutama hidung, kerongkongan, dan tenggoroknya itu adalah saluran napas atas. Itu sudah disaring, ya, di samping ada makromolekulnya itu fibrase, terus yang lain-lain itu ada mucus blanket yang menangkapnya, terus di situ ada silianya, sini gerakan. Terus di situ ada lizozimnya, jadi dia bisa menetrasikan patogen tertentu, ya. Terus dia menjaga kelembaban, jadi terjadi penguapan di situ, ya, terjadi congestion, penguapan, sehingga kelembaban yang dibutuhkan untuk napas di saluran napas bawah itu terpenuhi, ya. Jadi itu yang paling penting. Jadi napas lewat hidung adalah napas yang paling fisiologis, ya. Jadi napas yang paling fisiologis. Boleh aja napas lewat mulut, tapi udara yang kita hirup itu tidak dikondisikan, jadi memudahkan terjadi infeksi saluran napas bawah, ya. Kalau berkelanjutan napas lewat mulut, jadi napas lewat hidung adalah napas yang paling fisiologis. Demikian pula kalau
kamu lagi olahraga, terutama jogging, itu jangan membiasakan diri napas lewat mulut karena terlalu ini ya, air hunger ya istilahnya, terus sepertinya mau menghirup udara begitu banyak. Usahakan tutup mulutnya dan napaslah lewat hidung semampu mungkin ya, walaupun terengah-engah ya, karena itu akan, apalagi di luar ya, ini penyaring itu hidung kita ya. Itu penting sekali ya. Bahkan sekarang ada terapi tutup mulut pada saat tidur supaya mulutnya tidak mengap pada saat tidur, ngorok, mangap. Ditutup mulutnya sehingga dengan sendirinya lewat hidung ya. Nah, itu lebih fisiologis dan lebih bagus kualitas tidurnya. Ya, nah, itu. Kecuali memang ada ngoroknya itu disebabkan ada kelainan anatomi di daerah rongga hidung, itu bisa dikoreksi, baik koreksi bedah maupun koreksi non bedah dengan memakai semacam stent nostril. Jadi ada stent nostril, banyak dijual online juga ya, terutama orang yang suka ngorok itu ya, ada ya. Nah, bagaimana hidung kita ini sebenarnya? Nah, inilah yang kita tadi lihat ya. Area olfaktorius adalah area di mana neuroepithelial olfactory, atau ini kalau olfactory itu adalah nervus 1 ya, yang pertama daripada nervi cranialis. Nah, ini untuk penghidup itu levelnya adalah di atas congca media ya. Nah, jadi kalau odoran tidak bisa mencapai daerah ini karena ada blokade, baik karena congestion atau benda asing atau tumor, maka terjadi penurunan daya penghidup secara konduksi ya, karena konduksinya terhambat. Tapi kalau memang kelainannya di daerah ini rusak, ini neuroepitelnya rusak, bahkan olfactory tract-nya rusak ya, itu ya, karena tipe saraf ya memang perlu dilihat ya. Kalau di neuroepitel saja 6 bulan, setahun itu masih bisa recovery ya, karena bagusnya ini neuroepitel untuk olfactory itu ada recovery 6 bulan, setahun ya. Jadi itu juga bisa diinikan pada kasus-kasus COVID dengan daya penghidup menurun. Kita bisa, kalau sudah bebas COVID-nya, itu kita bisa lihat kalau 3 bulan tidak ada perubahan, 6 bulan kita akan masuk ke olfactory training ya, supaya dia bisa nanti bisa menghidup kembali. Tapi pada umumnya dia bisa recovery ya. Sedangkan area respiratorik itu areanya adalah congca media ke bawah. Nah, di sini adalah silianya yang banyak ya. Jadi kalau dilihat histologisnya ada stratified nerve ya kalau area respiratory. Sedangkan area olfaktoris itu orang katakan tidak bersilia, tapi kadang-kadang orang bilang masih ada sedikit ya. Tapi itu jelas. Kenapa? Karena dia butuh waktu lama untuk kontak terjadi pengenalan daripada odoran. Jadi tidak boleh terlalu cepat disapu. Kalau di daerah respiratorik ya harus cepat disapu ke belakang, ke area nasofaring. Karena itu ditangkap oleh mukus blanket yang ada mukosiliar. Nah, mukosiliar juga akan rusak kalau sering menggunakan zat-zat tertentu di rongga hidung. Ya, terus sering kena polutan, terutama polutan yang auto itu adalah asap rokok. Terjadi perubahan epitel ini di situ ya, bisa saja terjadi metaplasia epitel, bukan lagi silindrik atau silianya rusak, mukosiliar kinetik. Nah, akhirnya terjadi penumpukan crustingnya di situ ya. Jadi rokok ini, terutama rokok yang jangan mengatakan saya tidak merokok, tapi temannya semua perokok, itu artinya Anda passive smoker ya. Tetap sama mempunyai ini ya. Nah, kalau kita lihat udara yang masuk ya, itu sudah masuk ke dalam itu bersih sesuai dengan suhu tubuh. Jadi suhunya juga ditingkatkan. Jadi kalau kita terlalu lama di ruang AC yang terlalu dingin lama, itu akan bengkak itu hidung congestion ya, dan terjadi penguapan karena untuk kelembaban. Jadi kadang-kadang orang tidak menyadari kehilangan cairan yang cukup banyak di ruang AC. Itu biasa malas minum, padahal sebenarnya itu penting selalu minum walaupun di ruang AC terutama ya. Karena kita tidak sadari nanti ada kehilangan ya. Nah, itu juga yang bisa menjelaskan kenapa pada orang-orang alergi, karena dia adalah hipersensitif atau hyperresponsiveness, latar belakang alergi. Pada saat ruang dingin dia lebih terpicu. Karena tanpa ada latar belakang alergi, kita juga jadi bengkak hidung kita untuk penyesuaian suhu yang kita hirup, apalagi kalau dia sudah memang latar belakang alergi. Jadi konsep daripada alergi dingin ini perlu dipertanyakan. Jadi dingin ini atau cuaca ekstrim, baik terlalu dingin maupun terlalu kering di padang Sahara,
itu bisa menyebabkan gangguan dari fungsi penghidup maupun respiratorik, rongga hidung kita. Ya, jadi itu semua kadang-kadang kita bisa mimisan di tanah suci atau apa segala macamnya karena ekstrim. Nah, ini berapa kali? Kalau kita lihat normal kita respirasi itu kira-kira 24 kali per menit. Ya, 24 kali per menit. Ya, jadi coba saja. Jadi itu ke satu kali respirasi kan? Ya. Jadi perlu dipikirkan, kita tidak sadari itu sudah. Nah, begitu banyak barangkali cairan-cairan yang dikeluarkan untuk menyamakan kelembaban dalam sepersekian detik. Ya, kalau kita bagi 60, 1 menit itu 60 detik, 60 bagi 24. Jadi kurang lebih 3 detik ini proses. Ya, luar biasa Tuhan ciptakan kita itu dengan dalam waktu 3 detik dia sudah bisa memperbaiki udara yang kita hirup dari luar. Jadi filter yang paling bagus adalah rongga hidung. Yang fisiologis paling bagus adalah napas lewat hidung. Biasakan napas lewat hidung. Dan selalu cuci ini hidung kita ya. Jadi cuci hidung, nasal irrigation penting sekali ya untuk kesehatan rongga hidung. Ya, dibiasakan ya dengan larutan isotonik ya. Bisa ada NaCl isotonik, ada juga Ringer Latat juga isotonik atau buat sendiri. Tapi kadang-kadang kalau buat sendiri higienitasnya kadang-kadang tidak bisa dipertanggungjawabkan karena sekarang sudah ada yang dijual yang pabrikan, tinggal dicampur saja baru ya. Nanti kita ceritakan mengenai itu ya. Sebentar saya terima telepon dulu. Ya, halo. Ya, dari mana? Untuk apa itu? Oh ya, terima kasih deh. Enggak. Terima kasih. Ya, makasih ya Pak ya. Ya. Nah, kalau kita lihat ya ini bagaimana sistem transport mukosiliar, rongga hidung dan sinus paranasal. Ternyata dia adalah merupakan transport aktif ya, bukan pasif. Kenapa aktif? Kalau kita lihat secara anatomi, ini ostium ya, kalau banyak disebut ostia. Ostium daripada sinus maksila itu terletak di atas, bukan di bawah. Ya, kalau gravitasi mestinya di bawah ya. Ya, berarti dia aktif transport. Ini mukosiliarnya bergerak aktif ya. Jadi dia membutuhkan energi juga. Ya, jadi kalau kita kurang energi, ini juga mungkin agak kurang pergerakannya ya. Ya, jadi ATP ini konversi ATP tadi untuk dia bergerak. Jadi dia transport aktif ya. Kalau tidak ada blokade di daerah ostium naturalisnya. Ya, kalau kita lihat yang merah ini adalah grup anterior, itu muaranya situ ya. Dan juga kalau kita lihat di belakang dengan rhinoskopi posterior, kita lihat kan ada yang dikatakan post nasal discharge ya, atau lendirnya ke belakang ya, lendir ke belakang post nasal discharge ya. Nah, itu juga kalau kita bisa bagus rhinoskopi posteriornya, ini ada torus tubarius, tempat muara daripada tuba eustachius di dinding lateral nasofaring. Kalau dia berada di kraniodorsalnya, itu kemungkinan dari grup posterior. Sedangkan kalau dia berada di ventro anteriornya, itu kemungkinan dia dari anterior grup. Ya, itu salah satuannya sebelum kita lakukan pemeriksaan penunjang lainnya. Nah, definisi yang saya katakan tadi, secara keseluruhan alergi ini begini definisinya. Ya, jadi dia memang bukan sesuatu yang pertama ketemu langsung terjadi reaksi ya, tapi dia membutuhkan pengenalan, ada memori ya, jadi tidak falling in love with the sight ya. Nah, jadi tidak begitu cinta pertama kalau ini ya. Nah, ini ya, alergi ini secara umum. Nah, khusus untuk rinitis allergic rhinitis dan teman-temannya yang merupakan grup gel and cum type 1 itu, maka dia ada strict di sini di how to define, itu adalah IG mediated. Dari non-IG mediated, bukan rinitis alergi, tapi belum tetap dia alergi, tapi bukan rinitis alergi. Ya.
Jadi kalau dikatakan tidak rinitis alergi atau tidak IgE mediated, belum tentu tidak alergi. Bisa alergi dengan non IgE. Artinya yang bukan IgE, karena alergi itu diperantarai oleh antibodi yang bukan sekadar IgE, bisa IgG, IgM. Bahkan tanpa melalui limfosit B atau humoral, itu yang keempat, Gell-Enkungs, itu type 4, itu adalah limfosit T, seluler. Ya, tidak menghasilkan antibodi itu. Tapi juga alergi. Contohnya alergi kontak. Ya, sebenarnya kontak alergi terhadap material yang kita pakai, misalnya arloji atau apa. Itu kan kulit. Nah, itu kan limfosit T itu ya. Lain itu. Tapi tetap alergi itu. Alergi kontak. Ya. Tapi tidak berarti bahwa dia alergi, rinitis alergi kalau tanpa melibatkan IgE. Ya. Jadi ini kata kuncinya adalah IgE mediated. Untuk rinitis alergi, dermatitis atopi, dan asma bronkial atau type 1 daripada Gell-Enkungs. Tapi alergi keseluruhan adalah ini. Artinya apa? Perlu ada memori. Ya. Jadi tidak langsung. Ya, bagaimana patomekanismenya untuk rinitis alergi atau IgE mediated ini? Itu melalui sensitize, terus ada early dan late. Ya, jadi cepat, lambat, tapi sebelumnya dia sensi dulu. Jadi hati-hatilah kalau pasanganmu sudah sensi, baru kode datang di situ ya terjadilah early phase ya, langsung meledak-ledak di situ ya. Ya, kemudian late phase dia bombe mau. Nah, itu dia ini Instagram mau apa dia ya, unfollow ya. Nah, begitu ya. Nah, ini bagus sekali karena ternyata itu memerlukan pengenalan dulu. Ya, terus setelah pengenalan itu maka dia menyiapkan dirinya, dia sudah sensi lagi. Untuk berikutnya datang dia sudah bisa merespon. Itu berarti ya. Bagaimana sensitize ini? Ya, misalnya kalau antigen itu atau apa saja itu akan ditangkap oleh APC. APC itu macam-macam ya. Jadi APC itu adalah antigen presenting cell, bisa histiosit, dendritik ya. Limfosit B juga bisa kalau dia sudah menghasilkan imunoglobulin, antibodi, itu juga bisa menjadi APC, antibodi, salah satu fungsi antibodi. Tapi antibodi itu umumnya adalah fungsi utamanya adalah neutralisasi ya. Sudah itu kalau kita berbicara mengenai COVID maupun dengue ya, demam berdarah itu namanya ada ADE, antibody dependent enhancement ya. Itu orang bilang kalau habis divaksin antibodinya terbentuk terus kena lagi infeksi subtipe yang beda dengan antibodi yang dikenal, maka antibodi ini jadi kendaraan, jadi APC untuk ya, jadi ikut numpang masuk ke tubuh kita ya. Jadi itu tambah berat ceritanya itu ya. Tapi untuk apa namanya kasus COVID dengan vaksin ini belum ada laporan resmi mengenai ADE. Tapi untuk penyakit demam berdarah iya sudah ya. Jadi kalau kita kena itu ada 4 subtype daripada demam berdarah. Yang satu muncul antibodi untuk type 1, tetapi yang kena kita lagi type 2, berarti bisa saja terjadi antibody dependent enhancement ya. Jadi lebih berat ya, apa the second one-nya ya. Nah, ini akan mempresentasikan ke limfosit T, ini APC, ya. Terjadilah ini melepaskan cytokine tertentu, ya, merangsang yang lain, ya. Sehingga apa? Limfosit B tadi menjadi matang, ya. Jadi berdiferensiasi menjadi matang. Ya. Kalau sudah matang, berarti sudah mengandung IgE umpamanya, ya. Jadi IgE piring di limfosit. Nah, berarti limfosit B yang sudah mengandung IgE, ya. Jadi ini orang sudah mau melahirkan ini IgE, ya. Jadi itu namanya plasma sel, ya, sel plasma. Nah, inilah nanti akan dilepaskan IgE. Nah, akan duduk di permukaan sel-sel darah putih yang polimorf, terutama yang paling tinggi adalah yang bukan polimorf, ya. Yang pertama itu mast cell, ya. Terus kemudian yang polimorf, basofil, apa saja. Tapi yang paling sering, yang paling banyak adalah mast cell. Yang kita bicara mengenai mast cell. Dia duduk di permukaan mast cell. Nah, inilah mast cell inilah yang sudah sensi karena sudah ada antibodi di permukaannya. Nah, kalau nanti datang lagi antigen atau apa saja yang sama berikutnya, nah, itu bisa akan men-trigger untuk terjadinya apa? Early dan late phase, ya, early phase terutama yang lebih dulu, ya, dengan syarat bahwa imunoglobulin E yang ada di permukaan mast cell itu minimal ada 2 cross link
Baru di PAB daripada antibodi itulah melekat dari antigen ini. Karena kalau antibodi kan diilustrasi seperti Y, ada kakinya itu untuk tempat komplement, ya, melekat. Sedangkan 2 itu Y, 2 kaki di atas itu adalah PAB, fraksi antibodi banding site. Nah, di situ dia harus cross-link, antigennya akan melekat di situ. Baru terjadi itu. Ya, kalau kita lihat tadi ini ada APC tadi melepaskan interleukin 1, T helper itu tadi akan berdiferensiasi menjadi T helper 1 dan T helper 2, dan T helper 2 tadi melepaskan cytokine, terutama yang paling penting adalah interleukin 4 untuk pemantangan daripada limfosit B menjadi sel plasma yang sudah mengandung IgE. Ya. Sedangkan kalau interleukin 5 nanti utamanya untuk eosinofil, itu pada fase lambat, late phase intinya ya kalau kita lihat. Nah, ini early phase. Nah, dari early phase ini akan dilepaskanlah substans vasoaktif amin, macam-macam segala macam ya. Terutama histamin ya. Serotonin juga ada cationic factor anafilaktik dari eosinofil juga ada, neutrophil juga ada, leukotriene, prostaglandin dan cytokine ya. Bahkan sekarang ada platelet activator factor ya. Jadi itu juga platelet juga sekarang lagi ngetren ya. Karena dia ternyata mempunyai fungsi yang banyak terhadap keluhan-keluhan daripada rinitis alergi ini ya. Nah, inilah the main efektornya ini. Nah, produk ini disebut free form. Jadi free form artinya semula jadi, dia sudah ada memang yang dilepas. Ya, semula jadi, degranulasi dari mast cell. Berarti sudah disiapkan dia lepas. Itu artinya free form ya. Nah, ini kalau histamin ya sangat merangsang, gatal, sneezing, bahkan dia bisa congestion. Ini merangsang parasimpatisme ya. Sehingga terjadi pembengkakan yang hebat, bahkan terjadi transudasi sehingga kita bisa runny nose ya. Kalau kita lihat yang ini tadi yang fase cepat itu yang tadi ini kalau kita lihat, coba lihat di sini ilustrasi ini ya, ilustrasi itu harus ada minimal 2 IgE baru ketemu dengan antigen yang berikutnya yang sama yang dikenal ya. Nah, ini terjadilah degranulasi dari mast cell menghasilkan vasoaktif amin ya, segala macam ini ya. Ini yang disebut preform akut. Nah, kalau yang di late, ya ini late ini sudah melibatkan sel-sel inflamasi terutama eosinofil. Yang dominan memang eosinofil pada reaksi alergi ya, tapi tidak menutup kemungkinan tetap neutrophil juga ada ya. Ya, jadi di sini kalau yang reaksi lambat, ya itu juga menghasilkan vasoaktif amin yang hampir sama, tapi tidak dihasilkan oleh mastosit lagi, tapi dihasilkan oleh eosinofil maupun basofil, ya, eosinofil atau basofil. Ya, kita bisa lihat di sini kalau basofilnya sendiri dirangsang oleh sitokain interleukin 3 dan 4. Kalau ini 4-13, pemantangan 5-3 untuk eosinofil ini. Nah, ini yang menghasilkan juga dan menghasilkan basic protein tadi ya dari eosinofil. Eosinofil itu mengandung basic protein dan dia merupakan efektor yang ampuh di tubuh kita karena dia juga menghasilkan radikal bebas. Ya. Ya, jadi kalau kita lihat di sini dia juga. Ini yang vasoaktif aminnya ini yang dilepaskan setelah ini disebut newly formed. Ya, newly formed ya, jadi newly formed. Jadi kalau dibilang dilepaskan eosinofil basofil newly formed ya, artinya dibuat setelahnya ya. Tapi itu tidak berlangsung istilahnya berapa hari late-nya itu jam ya, beda jam saja dengan akut. Jadi tidak berarti harus tunggu berapa bulan ya, tidak begitu pengertiannya late phase. Nah, ini untuk area WHO ya, bisa di-download ya. Itu berdasarkan duration. Kalau berdasarkan durasi atau masa, ya masa itu dia punya gejala, itu kalau tidak setiap hari lah, ini jangan usah terlalu lihat, tidak setiap hari, ya itu berarti intermittent. Tapi kalau lebih dari 4 hari dalam seminggu, itu hampir setiap hari, itu sudah persisten. Itu kan enak, tinggal tanya-tanya, ya nanti bisa di.
Nah, terus tadi duration, sekarang severity. Nah, severity itu kalau dia mengganggu aktivitas kita, mengganggu tidur kita, ya, itu sudah moderate severe. Tapi kalau tidak mengganggu, itu masih mild. Ringan ya, moderate severe sedang berat. Kalau ini ringan. Jadi ingat saja kalau sudah terganggu, berarti biasa saja kegiatan saya. Itu berarti mild. Tapi kalau sudah mengganggu, tidur juga susah, apa macam. Pekerjaan saya mengantuk selalu kalau di kantor ya karena kurang tidur malamnya. Ini berarti sudah moderate severe. Ya. Ya, jadi nanti untuk diagnosanya berdasarkan klasifikasi itu kita gabung ya. Umpamanya mesti ada duration dan severity. Jadi umpamanya tadi tidak setiap hari ya. Terus tidak mengganggu ya, tidak setiap hari dan tidak mengganggu, dan kita terus nih rhinitis alergi intermittent mild ya. Jadi intermittent karena tidak setiap hari, terus tidak mengganggu mild ya. Sorry ya. Demikian pula yang lain, umpamanya dia mengganggu atau setiap hari muncul, berarti persistent moderate severe. Tapi kalau dibilang setiap hari tapi tidak mengganggu, persistent mild. Begitu. Jadi diagnosanya adalah rhinitis alergi intermittent mild, intermittent moderate severe, atau rhinitis alergi persistent mild atau persistent moderate severe. Itu tidak boleh bilang rhinitis alergi saja, kau berarti bukan kedokteran ya. Kenapa perlu itu? Itu kan cukup di analisis. Karena nanti menentukan penata laksanaannya. Jadi harus ada korelasi penata laksanaan dengan diagnosis. Ya, jangan nyampe diagnosisnya cuma intermittent mild, kok sudah macam-macam, sudah kasih imunoterapi lah, sudah suruh turbinoplasti lah ya. Ya itu kan terlalu orang bilang apalah abuse ya, of power, medical power ya. Sama dengan kalau polisi yang tembak FPI itu ya, over. Kau juga kadang-kadang over treat ya. Kita selalu over treat kadang-kadang ya. Karena ketidaktahuan mungkin, atau tahu tapi penyelewengan yang sifatnya koruptif ya, misalnya ada kerjasama dengan perusahaan-perusahaan farmasi sehingga ada target harus sekian R setiap hari. Nah, ini juga terjadi corruption ya. Itu jadinya ya biar apa saja yang penting rhinitis alergi tambah ya, kasih lagi steroid intranasal apa. Nah, itu ada indikasi, bisa dilihat nanti. Jadi kalau tidak ada diagnosis yang bagus ini bisa Anda dituntut untuk itu ya. Tapi kalau ada jelas ya itu ada dasarnya itu. Ya bisa dilihat aja. Ini saya cuma kutip dari YouTube ya. Ya.
Jadi tadi sudah dijelaskan mengenai IgE ya, mediated bagaimana rinitis alergi, bagaimana peranan daripada T helper 2 ya. Dan dia harus ada keseimbangan dengan T helper 1. Kalau T helper 1 adalah mekanisme tubuh kita di dalam menghadapi mikroorganisme. Ya, kalau dia tinggi maka akan menekan T helper 2, maka alerginya akan berkurang. Ya, sudah itu yang disebut hygiene hypothesis. Artinya kalau dari kecil sering terespon T helper 1-nya karena selalu dia kena infeksi, makan makanan yang dari bawah dimakan kembali, jadi kuman-kumannya dia kenal karena pada saat dia kecil itu ada pengenalan mesti, ya, fase pengenalan. Jadi masa kecil terutama anak-anak di kampung itu jarang-jarang alergi, tapi kalau anak di kota ini paling banyak alerginya, apalagi kalau ada faktor turunannya ya. Karena apa? Sudah tinggal di ruang AC, ada babysitternya, baru pegang di lantai aja langsung dikasih apa antiseptik lah, apa segala macam tangannya ya. Semua akhirnya apa? Justru helper 2-nya yang terangsang, jadi alerginya yang manifest. Helper 1-nya akan tertekan. Jadi mesti ada keseimbangan antara helper 1 dan helper 2. Inilah yang ada konsep hygiene hypothesis. Semakin kotor sejak kecil, maka T helper 2-nya terdepresi. Artinya dia jaranglah muncul manifest alerginya walaupun ada faktor turunan. Kalau kita lihat ini adalah berbagai bentuk, yang ada yang makroskopik tungau udah berumah, terus yang makro ya itu kecoa, tapi bukan dalam pengertian kecoanya, tapi sekret dari kecoa itu. Jadi walaupun kecoa itu sudah tidak ada, tapi jalur-jalur jalannya kecoa itu juga yang bisa menyebabkan kita alergi. Jadi kalau investasi kecoa banyak di kamar kita, karena di situ juga makan atau apa, di dapur itu juga akan menyebabkan nanti kalau memang dasar alergennya adalah produk dari kecoa. Tapi yang paling banyak adalah tungau debu rumah atau debu rumahnya itu sendiri. Jadi bukan debu jalan ya, tapi debu ruangan lah, bukan rumah saja, ruangan. Terutama ruangan-ruangan yang ber-AC karena sirkulasinya adalah sirkulasi tertutup ya. Nah, ini komplikasi yang mungkin terjadi daripada prolonged uncontrolled allergic rhinitis. Jadi allergic rhinitis kalau terkontrol ya jarang komplikasi, kalau tidak terkontrol ya komplikasi. Ya, ini terjadi PES ya, supurasi kalau kita lihat, congestion ya. Ini foto CT scan ya, ada potongan parasagital atau sagital, aspektus lateralis. Ini koronal atau aspektus frontal itu dengan modifikasi koronal, dan ini adalah transversal horizontal atau aksial. Jadi ada triplanar ya, jadi 3D ini ya. Bisa lihat bagaimana struktur-struktur itu ya. Ini bola mata kita ya. Nah, ini sinus maksilla, jadi ini adalah nasoantral, sedangkan ini adalah lamina papiracea ya, juga ini puncak dari hidung. Ya, ini kalau ada opasitas, opasitasnya adalah homogen ya atau tidak ya, atau terus bagaimana dia punya apa namanya Hounsfield unitnya ya. Jadi kalau CT scan itu ada Hounsfield unit untuk density-nya. Nah, itu ada nanti bisa di-converse apakah dia cairan, kental, padatan, atau encer ya. Jadi kalau ini ya biasanya ini sudah tinggi, sudah agak padat ya. Mestinya apakah massa atau polypoid. Nah, ini juga jelas bukan cair. Kalau cairan ini tidak akan merangkak naik ke atas ya. Nah, dia mestinya ada air fluid level ya. Jadi itu juga salah satu ya. Nah, ini dia sama. Kalau kita konversi dengan pemeriksaan langsung rhinoskopi anterior maupun endoskop, kelihatan di sini tidak ada masalah, tapi di dalam sinusnya luar biasa, ini kemungkinan sudah ada polip ya. Nah, jadi itu penting. Nah, ini yang sudah protrude ke daerah kapum nasi, ini kongka inferior. Ini dia ada gelatinous ya di daerah kapum nasi yang tidak nyeri, ciri khasnya tidak nyeri ya, tidak mudah berdarah sebenarnya. Ada juga yang mudah berdarah. Tapi yang penting tidak nyeri itu biasanya polips ya. Kalau dia nyeri kemungkinan kongkanya besar ya. Nah, ini untuk membedakan secara ya. Itu salah satu. Dan kalau kita lihat mencurigai bahwa kemungkinan ada latar belakang alergi pada rhinoskopi anterior itu biasanya lipid seperti begini karena ada congestion pada kongka atau nasal turbinate. Ini penting dicurigai, ini kemungkinan memang ada alerginya ya. Apalagi ada sekret yang serous begini ya, watery, runny nose. Ya, nah, ini kalau dari kecil dia suka ini hidungnya begini, maka terjadi lipatan kulit di sini ya, di punggung hidungnya ya. Ya, inilah yang disebut apa namanya keadaan seperti orang ini ya, alergik salut ya. Ini salah salutnya begini-begini ya. Terus ada kris ya dari apa namanya lipatan kulit ya.
itu di atas itu ya, bisa dilihat lah mukanya. Terus ini seperti orang kurang tidur. Jadi ada stase vena di daerah kelopak inferior ya, darkening of the infraorbital skin. Ini biasanya allergic sinus ya. Allergic sinus dia disebut. Allergic sinus, terus ada lipatan kulit di atas, terus yang begini-begini yang salut. Nah, ini juga salah satu pada anak-anak yang terutama ya. Nah, kalau kita lihat apa sih gejala-gejala pada upper respiratory? Ya, itu runny nose, ya, batuk juga ya, karena dia tenggorok ya. Kerongkongan beda dengan tenggorok ya. Kerongkongan itu faring, tenggorok itu laring. Ya, jadi harus bisa nih ya. Kalau kita mau buka puasa itu disebut kerongkongan telah basah. Ya, dia tidak sebut tenggorok telah basah ya. Lebih pintar dia daripada orang kedokteran ya. Ya. Jadi harus kau juga lebih pintar ya. Tenggorok itu jalan nafas. Kerongkongan itu ya party ya. Jadi party space artinya ada jalan nafas, ada jalan makan. Tapi dihubungkan dengan makanan biasanya faring ya. Ya, ada faring nanti berhubungan dengan introitus oesophagus di bagian belakang, di depan dia berhubungan dengan laring. Ya, jadi itu ya, jadi napas dan makan. Sudah itu kalau makan terburu-buru atau makan sambil bicara, maka dia akan false road, salah masuk, bukan masuk ke introitus oesophagus, masuk ke jalur napas ya, terjadilah batuk-batuk hebat ya. Ya, jadi akut juga bisa terjadi sumbatan total ya, yang disebut cave coronary ya. Terus throat clearing, jadi selalu begitu ya, suara jadi parau bisa ya, macam-macam gangguan penghidup. Sekarang kan lagi ngetren ini COVID. Nah ini, jadi kalau ada anak-anak batuk pilek, sebenarnya ke THT dulu, karena sudah jelas itu laring, ya, dan hidung. Nah teman THT sudah ada, tinggal telinganya. Tapi pada umumnya orang bawa anaknya, nanti kalau sudah togeang baru bawa ke dokter THT, sudah keluar air telinganya, ini sudah terlambat sebenarnya, itu komplikasi. Jadi mestinya batuk pilek ke dokter THT, tidak dilarang ke dokter anak, tapi kalau sudah jelas bahwa ini upper respiratory, ke dokter upper respiratory dulu ya, dokter THT. Demikian pula punya kalau sakit matanya gak dibawa ke dokter mata ya. Ya sudah jelas itu ya. Tapi jadi dokter THT itu bukan dokter telinga, tapi dokter upper respiratory. Bahkan sekarang ada KL, kepala leher ya. Nah, jadi kepala leher itu menyangkut macam-macam ya, termasuk struma segala macam ya. Nah ini tadi sudah saya kira yang penting itu adalah tadi diagnosanya antara durasi dan severity ya. Terus juga kalau yang alergi kita curigai biasanya disertai juga gatal mata. Itu penting sekali itu ya. Karena kalau gatal lain kan belum tentu ya. Ya, jadi ini pemeriksaan penunjangnya itu ada yang sifatnya apa namanya in vivo, ada yang in vitro. Ya, in vivo atau ex vitro dan in vitro adalah ex vivo ya. Pada umumnya kita melakukan pemeriksaan yang simple sebenarnya, misalnya skin test. Skin test itu masuk pemeriksaan in vivo, ya langsung ke pasien. Toh. Sedangkan kalau mengambil darah baru periksa imunoglobulin E, baik total maupun spesifik, itu adalah in vitro. Karena mengambil sampel baru diperiksa di laboratorium. Ya, skin test itu macam-macam. Ya, ada yang uji cupit, prick. Ya ini yang paling banyak. Jadi skin prick test. Ada gores, scratch, tapi jarang kita pakai. Ada juga intradermal. Ya, jadi kalau dibilang skin test, mesti di apa namanya trickle down lagi. Apa yang dimaksud? Apakah prick atau apa? Nah ini tadi yang saya sudah katakan, pipo apa segala macam, ya. Ya, termasuk nasal provocation test ya. Tapi kalau nasal provocation test itu harus diupayakan. Jangan material yang membahayakan kalau diprovok di hidung, terus material-material yang sifatnya beracun atau apa, ya tidak boleh. Ya. Ya. Jadi in vitro itu termasuk ini. Atau mengambil sekret hidung, baru diperiksa di laboratorium. Ya. Periksa sederhana untuk sel-sel inflamasi atau apa, itu juga termasuk in vitro. Nah inilah yang in vivo skin prick test. Ya. Jadi kita buat, ini ada kelihatan adalah bintul, well, dan ada eritem. Jadi well-nya ini yang kita ukur. Ya, ada kontrol positif dan ada kontrol negatif di belakang. Tapi kalau umpamanya tidak ada muncul, ya itu kemungkinan bukan IgE mediated, ya kemungkinan bukan IgE mediated, kemungkinan bukan rinitis alergi, tetapi bisa saja dia alergi yang lain, alergi ingestan misalnya, atau bisa saja, ya atau alergi obat-obatan tertentu atau apa yang mekanismenya bukan IgE, ya non IgE. Ya. Itu tapi alergi juga ya, jadi jangan kalau
tes skin prick test, terus bisa dieliminasi IgE mediated, langsung dikatakan dia tidak alergi. Bisa kita katakan dia kemungkinan tidak rinitis alergi, tapi belum tentu tidak alergi. Ya. Ya, jadi terapinya dan edukasinya itu yang penting adalah avoidance. Jadi kalau kita sudah tahu apa sih alerginya, bahkan ditempel lah itu hasil skin prick testnya, itu bisa dia memanage sendiri, harus dia mengontrol, how to avoid. Nah, ini yang paling repot karena pada umumnya IgE itu adalah inhalans yang dihirup, ya, jadi sekitar rumah apa segala macam. Itu repot ya, apalagi ruang AC tidak ada exhaust-nya, di dalam tumpuk buku-bukunya, kardus ya, tas-tas ya, tempat debu sulit ya, apalagi jarang lagi dibersihkan. Ya, makan di situ juga ya kalau asrama atau kos-kosan. Nah, di situ entah banyak kecoa. Bukan cuma kecoa ya, biasanya juga ada tikus-tikus juga apa di situ ya. Nah, kemungkinan juga ada imunoterapi. Nah, imunoterapi ini kapan? Nanti bisa dilihat dari diagnosanya itu tadi ya. Nah, terus edukasi ke pasien, dia mesti banyak olahraga, jemur-jemur di luar karena dengan kena matahari yang mengkonversi vitamin D tadi, vitamin D yang aktif di bawah kulit dia, di samping memperbaiki absorpsi daripada kalsium untuk tulang, dia juga mencegah dari IgE. Ya, jadi IgE production itu akan sedikit menurun kalau imunoglobulin vitamin D-nya tinggi. Sudah itu juga pemberian vitamin D langsung. Nah, itu penting, tetapi lebih penting adalah juga berjemur, jangan cuma vitamin D saja diminum karena perlu ada pengaktifan ya. Jadi bukan metabolik aktif yang langsung ya, jadi perlu ada matahari. Nah, atau lakukan surgery kalau sudah komplikasinya seperti ada polip ya. Terus kongkanya sudah menjadi hipertrofi ya, sudah mengganggu sekali, tidak respon dengan obat ya. Itu kongkanya ya. Nah, ini yang saya bilang, yang problem hidung yang tidak terkontrol bisa menyebabkan conge ya. THT, telinga hidung dan togeang. Nah, ini. Jadi jangan sampai nih sudah conge baru datang. Karena kalau conge sudah datang berarti sudah ada kasus baru untuk conge, padahal rencananya itu tahun 2030 tidak boleh lagi ada conge sebenarnya. Jadi caranya adalah pencegahan. Pencegahan adalah pada saat dia masih batuk pilek ya, segeralah ke dokter THT. Nah, nanti kalau ada apa-apa bisa dirujuk lagi ke dokter anak ya, tidak. Nah, tapi jarang sekali itu batuk pilek pada anak-anak di bawah 10 tahun ke THT. Nanti togeang. Nah, ini kesalahan dari orang tua sendiri, dan kamu sendiri sebagai ujung tombak provider kesehatan itu sudah lebih mengerti ya. Nah, ini juga apa saja yang bisa menjadi komplikasi atau komorbid daripada rinitis alergi ini ya. Ini paling ngetrend sekarang OSAS, obstructive sleep apnea syndrome. Jadi orang suka ngorok dan henti napas. Ya, ini juga kurang bagus untuk oksigenasi otak dan merangsang gampang stroke ya. Terus ini otitis media kita sudah tahu. Terus pada umumnya orang yang dengan pembesaran limfoid tisu di daerah nasofaring maupun orofaring. Kalau di orofaring adalah tonsila palatina atau amandel, sedangkan di daerah nasofaring adalah tonsila faringea atau adenoid. Itu pada umumnya latar belakang alergi ya. Jadi anak-anak yang dengan amandelan atau apa, congean itu biasanya alergi latar belakang ya. Sudah itu tidak semua orang gampang hipertrofi daripada ini sistem limfoid tisunya ya. Rinitis bahkan polip ya, rhinosinusitis disertai polip juga ya. Nah, ini juga yang lain ya, ini ya. Common cold ya, itu juga akan dipermudah dengan adanya latar belakang alergi. Contohnya pada kasus di mana outbreak common cold karena virus influenza atau parainfluenza atau Haemophilus influenza, itu bisa lebih berat pada orang-orang yang dengan alergi. Jadi dia mudah sekali kena terus lama sembuh. Pada orang-orang yang normal tanpa latar belakang alergi mungkin seminggu sudah ada perbaikan, tapi dia kadang-kadang tidak ada perbaikan, bahkan mempunyai kecenderungan terjadi komplikasi. Nah, ini kita penting, saya bilang tadi, densobanding, udara dingin. Karena jalurnya mungkin kalau tidak jalur alergi, dia juga cholinergic mediated neural pathway. Ya. Jadi bukan jalur alergi yang kita tahu. Ya. Jadi namanya hyperresponsiveness. Ya. Bisa lebih berat pada orang-orang yang alergi, yang sebenarnya tadi. Ya. Orang alergi pada cuaca yang ekstrim, terlalu dingin atau terlalu panas, itu tidak mampu menyesuaikan. Ya. Nah, ini adalah inflamasi neurogenik ya istilahnya ya. Nah, ada substance di situ ya, yang merupakan endopeptide ya, jadi neuronal endopeptide, jadi peptida yang memang ada di saraf-saraf kita itu.
Ya, jadi kalau mau mendeteksinya itu dengan pemeriksaan imunohistokimia, ya, imunofluoresen, monoklonal antibody. Ya. Ya, ada juga yang dikatakan rinitis endokrin atau hormonal rinitis, ya, terutama pada orang-orang yang tiroid ya, hormonal imbalance juga ada ya, atau memang kehamilan ya, karena pada saat placental growth hormon terbentuk banyak, dia juga lebih lebih rewel hidungnya, dan lebih berat pada orang-orang yang memang latar belakang alergi, itu selalu lebih berat ya, walaupun ada kasus dia tanpa latar belakang alergi ya. Kalau yang khusus karena kehamilan disebut gestational rhinitis ya, itu masuk dalam endokrin juga, tapi gestational rhinitis ya. Jadi ada juga orang yang karena neurogenik tadi ya, postmotor instability, pada saat dia terlalu gembira atau terlalu terangsang atau terlalu bernafsu, dia tiba-tiba buntu hidungnya. Ya, itu hormonal juga ya. Jadi kadang-kadang pengantin baru ini kadang-kadang buntu juga hidung. Jadi karena apa, hidung ini sama dengan alat kelamin ya. Dia merupakan organ yang kaya pembuluh darah, jadi kavernosid, sinusoid di situ ya. Jadi sebenarnya yang bikin bengkak itu adalah dipompa darah. Demikian pula kelamin kita ya, dipompa darah di situ sehingga terjadi ereksi atau apa. Jadi dikatakan dia struktur erectile ya, erectile structure. Ya itulah hidung kita ya. Jadi istilahnya ereksi atas bawah ya, itu ya istilahnya ya. Tapi itu kok bisa menjelaskan ya, bukan kita untuk lucu-lucuan, tapi jelas gitu ya, bisa kau jawab nanti. Nah, ada juga namanya occupational rhinitis atau rhinitis akibat kerja. Itu terutama di lingkungan kerja. Dan lebih berat pada orang-orang yang memang sudah alergi. Ya, tanpa alergi saja bisa ya. Dan ini paling bahaya kalau memang sifatnya dia benda asing, misalnya asbestosis ya, semen ya, silika. Itu asapnya itu kalau tidak bagus pemakaian APD-nya, ya, penyaring udaranya, ya, bisa menumpuk nanti di paru-parunya ya. Kalau dia sudah pensiun nanti penyakit paru menahun ya, PPOM. Ya. Jadi ini juga WHO sudah mengcover bahwa occupational rhinitis itu perlu ya. Nah, apa saja treatment daripada rhinitis ini ya, terutama yang rhinitis alergi? Yang paling penting tadi itu selalu membersihkan daerah itu. Selain nasal spray ya, yang isotonik. Tapi ini sebenarnya yang paling bagus yang irigasi, yang dalam bentuk mengalir ya, washing out ya. Apakah pakai dengan tekanan atau memakai gravitasi? Kalau gravitasi kan kita pakai nitipot saja ya, lebih tinggi. Ya. Kalau tekanan ya kita bisa pakai bottle squeeze atau pakai disposable. Ya, itu sudah ada sering-sering dilakukan. Bahkan di YouTube kok bisa buka bagaimana cara penggunaan cuci hidung ya. Terus penggunaan steroid, baik itu yang spray maupun yang oral atau sistemik. Yang spray lebih bagus karena efek sistemiknya kurang ya, apalagi dengan kelompok-kelompok steroid sekarang yang jarang bioavailabilitasnya lebih rendah, artinya kurang gejala sistemiknya, itu misalnya mometasone, furoate ya. Terus antihistamin juga memang ini yang paling penting, dia saling kompetitif menduduki reseptor histamin di mana saja. Ya, yang kita tahu itu dulu yang H1 reseptor antihistamin H1 ya. Kalau H2 biasa di saluran cerna. Itu ya di hidung kita ya. Yang topikal itu aselastin. Jadi ada yang topikal tapi tidak ada di Indonesia ini aselastin ya, ada di luar. Topikal. Jadi yang antihistamin ada topikal, bukan cuma steroid ya. Ya, atau olopatadin ya, ini patanase ini intranasal atau topikal. Ada yang kita kenal cuma yang oral ya. Terus leukotriene reseptor antagonis ya, anti leukotriene ya, terus anticholinergic ya, ini yang biasanya untuk mengurangi buntu hidungnya ya, atau dekongestan ya. Sekarang dulu kan pakai ephedrine, sekarang sudah pseudoephedrine. Nah, ada yang pada obat flu biasa yang di situ penilpropanolamine ya, penilpropanolamine itu adalah dekongestan bukan antihistamin. Atau dalam bentuk spraynya ini ada phenylephrine ya. Ya, ini bagaimana area WHO dikutip oleh Kolegium THT 2015 untuk mensimpelkan mengenai diagram manajemen rhinitis alergi. Ini kita bisa lihat ini ya, bisa dibuka lah di Google juga bisa ya. Jadi Kolegium THT bisa lihat mengenai penata laksana rhinitis alergi. Ya, jadi ini ya. Jadi harus dilihat juga dengan komorbid, tanpa komorbid. Ya sama dengan COVID ya, dengan komorbid, tanpa komorbid. COVID juga dengan komorbid ya bisa fatal ya dengan komorbid.
Ya, ini kalau kita lihat di sini edukasi, avoidance ya. Jadi harus ya. Jadi kapan nanti digunakan imunoterapi ya, spesifik imunoterapi. Nah, itu nanti dilihat ya. Saya kira sudah ini tadi. Nah, kita bagaimana tadi kan nasal overview ya. Sekarang nasal cleansing ya, bagaimana membersihkannya tadi sudah disinggung-singgung. Nah, itu nasal washing ya, nasal irrigation. Jadi bukan cuma spray tapi dicuci betul ya. Nah, ini untuk menjaga kelembaban dan sifatnya flush out ya, iritan. Jadi kalau yang terlalu banyak itu ya, misalnya kalau kau tidur di lampu teplok ya, bangun pagi kan hitam itu berjelaga dalamnya. Itu berarti berfungsi kau punya mukus blanket. Atau yang kita bagus katakan nasal irrigation atau nasal lavage ya, ini yang paling bagus ya, bukan sekedar semprot. Ya, ada yang nasal rinsing, dodging, macam-macam ya terminologinya. Tapi kalau menurut di Wikipedia ya, itu bisa irigasi ini sebenarnya yang paling bagus yang flushing itu. Tapi dia masukkan juga masuk juga drop atau spray, termasuklah kegiatan nasal irrigation atau nasal lavage ya, nasal lavage masuk. Ternyata masuk ya, per definisi. Tapi kalau kita secara klinis ya logikanya memang washing out ya, jadi mestinya yang mengalir. Nah, ini yang kalau dengan dengan gravitasi kita pakai neti pot, jadi lebih tinggi dia mengalir, dia masuk di lubang hidung satu, keluar di lubang hidung yang berikutnya, jangan cuma lubang hidung lagi sini. Tapi di belakang, di daerah belakang daripada rongga hidung itu kita tutup ya, supaya jadi kita berkata kakak supaya palatum mole menutup ke atas. Ya, agak miring sedikit begitu ya. Itu kalau sudah biasa enak. Atau memakai tekanan, jadi pakai pressure ya, itu yang tadi. Dan ini kalau segantung volumenya, kalau lebih dari 100 cc berarti itu high volume. Jadi high volume, low pressure, ada high volume, high pressure ya. Jadi, nah ini kalau yang anak-anak itu tadi kan dimasukkan karena ada bayi-bayi kan tidak mungkin kita bisa di drops ya, ada dalam bentuk botol squeeze yang kecil ya. Ya, paling sering anak-anak itu kalau kita dulu itu ibu-ibunya adalah dia ngisap sendiri tuh lendirnya anaknya ya. Padahal sebenarnya kurang bagus itu kan nanti saling bisa mengandungkan penyakit. Ini yang memakai disposable ya, ada spray. Nah, ini yang biasa kita pakai nasal saline. Ya, nasal saline itu bisa yang bentuk NaCl, bisa juga air laut steril. Jadi air laut steril itu bukan cuma NaCl, tapi begitu banyak mineral lainnya. Jadi beda ya. Air laut steril, sea water, ya, sterile sea waters dengan saline. Beda ya, jadi selainnya, jadi sedikit beda ya. Dan ingat garam-garam itu tidak selamanya NaCl, garam lain macam-macam. Sudah itu kalau dari air laut itu banyak mengandung unsur lain, mineral lain, logam-logam lain ya. Bahkan zinc ada, magnesium pun ada. Ya, ini nasal cleansing ya, itu tadi. Fungsinya adalah membersihkan langsung, mengeluarkan sel-sel inflamasi mediator yang berkelebihan. Terus dengan sendirinya juga akan meningkatkan fungsi mukosiliar kinetik ya, function. Nah, ini yang ada yang sea waters ya, tadi nasal saline di sea waters, ada yang sea waters ya, ini banyak di pasaran ya, tapi di air laut dalam katanya ya, bukan di Pantai Losari diambil ya, itu banyak kontaminan di air laut dalam ya. Itu mengandung apa? Kelebihannya mengandung trace elemen itu yang saya bilang tadi yang dibutuhkan ya. Kalau bagaimana dari penelitian universitas yang berbasis muslim ini, ternyata memang bahwa cuci hidung pun dengan berwudu itu mempunyai manfaat ya, walaupun barangkali berwudu dengan tap waters ya, jadi bukan saline ya. Nah, itu juga tidak ditanggung juga mengenai kesterilannya, karena kalau kau berwudu mungkin di Laut Gangga itu yang sudah ada juga sapi berak di situ ya, kemungkinan bisa terjadi meningitis ya kalau tidak bagus air-airnya, karena dasar otak kita di puncak hidung ya. Ya, tapi itu dengan berwudu saja itu mungkin 5 kali sehari itu sudah memenuhi kriteria bahwa kita memang harus membersihkan 3-5 jam. Coba bayangkannya. Jadi yang muslim ini ya, alhamdulillah kita diberikan. Ini cuma biasanya kalau saya lihat berwudu itu cuma hidungnya saya ditepuk-tepuk begini, terutama yang cewek karena takut hilang dia punya kosmetik ya. Mestinya memang dihirup ya keluar sebelah. Kadang-kadang seperti
otak kita jadi freeze begitu ya. Ya, jadi ini ada penelitian-penelitian bagaimana pada anak-anak itu bagi banyak jurnal-jurnal ya, begitu banyak terutama pada anak-anak ini ya, selain grup ya. Ini kalau di Makassar sendiri ini saya yang terlibat ini ada 3 ya, bahkan meningkatkan transport mukosiliar, jadi performance daripada rongga hidung kita itu lebih bagus. Ini mungkin ada 4 ya, ada macam-macam. Jadi ini kita sudah lakukan ya, bahkan guru besar saya adalah guru besar mengenai cuci hidung ya. Jadi itu penting sekali, apalagi musim COVID sekarang ya, walaupun barangkali. Nah, untuk agama Islam sendiri kan jelas ya, berwudu itu ada istinsak, memasukkan air ke dalam rongga hidung dengan menghirupnya. Ya, jadi bukan sekadar mesti dihirup, baru ada istinsor. Jadi mengeluarkan air ya. Ya jadi begitu. Jadi jangan cuma ya, ini dia punya hadis Bukhari Muslim ya. Jadi hadisnya ini ya. Ini bisa lihat. Ya, di samping itu ada juga berkumur-kumur, matmalah ya. Akhirnya dia berkumur. Sekarang musim Covid ya berkumur, cuci hidung, cuci tangan. Nah, itu semua kena ya. Ya, ini ternyata sudah dipikirkan ini ya. Kalau kita lihat mengenai riwayat penyakit atopi, ada namanya atopic marks ya. Kalau kita lihat pada umur-umur usia muda itu eksim yang paling banyak ya. Terus naik usia lebih food alergi ya. Terus rinitis alergi dan asma ini sudah usia lebih tua, dan ini biasanya dominannya adalah inhalans yang dihirup. Di sini food ya, anak-anak itu biasanya banyak. Nah, ini eksim ya. Sudah itu dermatitis atopi itu IgE yang seperti itu. Nah, kalau kita lihat sitokain yang dihasilkan, itu kita lihat secara ini dari Abbas. Kalau sitokain itu mempunyai kerja banyak. Ya, dia borong ini kerja, satu orang borong, itu pleiotropisme. Misalnya di interleukin 4, dia merangsang diferensiasi limfosit B, terus diferensiasi T helper 2, tapi dia juga berfungsi antagonistik atau inhibisi terhadap makrofag. Jadi makrofag memproduksi interferon gamma, karena untuk aktivasi interferon gamma adalah makrofag. Jadi kalau dia lawannya adalah interleukin 4, jadi dia saling lawan ya. Jadi dia antagonistik ya kalau di sini interferon gamma dengan. Nah, yang persoalan adalah redundansi dan sinergistik. Apa bedanya? Kan sama-sama kerja satu. Dia memborongi satu pekerjaan. Nah, itu redundansi, sinergis juga begitu. Sudah itu kalau kita kita bilang kita harus bersinergi, berarti kita mengerjakan satu dengan banyak orang. Apa bedanya ini redundansi dan sinergis? Nah, ini Abbas paling bagus karena gambar. Kalau kita lihat redundansi cuma satu sumber menghasilkan berapa anakan atau berapa ini. Nah, kerjanya sama. Ya, jadi umpamanya PPDS THT mengerjakan sesuatu, dia sumbernya dari THT satu induk, berarti dia itu redundansi. Tetapi kapan dia kerjasama dengan PPDS lain, misalnya PPDS bedah, PPDS mata, ya dari sumber berbeda, tapi pekerjaan sama, berarti itu sinergis. Jadi kalau kau berbicara sinergis, berarti harus sumber berbeda. Jadi jangan kau mengatakan bahwa kau sama-sama Fakultas Kedokteran Unismu mengerjakan satu pekerjaan, kau bilang kita bersinergi. Tidak. Kecuali kalau kau lintas fakultas, itu namanya bersinergi. Ya, kau berarti redundansi. Ya, itu harus dia ingat itu. Ini banyak penggunaan kata-kata yang. Nah, ada yang menarik pada parasit atau helminthiasis. Itu IgE dan imunoglobulin E juga meninggi. Tapi belum tentu kita alergi ini sebenarnya. Sudah itu harus hati-hati pada anak-anak yang ada rinitis alergi, juga harus dipikirkan helminthiasisnya. Jadi pemberian obat cacing juga perlu dipikirkan pada anak-anak yang suka beringus ya, karena cacingan. Nah, ini jalurnya ada ADCC ya, ADCC antibody dependent cellular cytotoxicity. Ya, ini ada jalur untuk helminthiasis, ada juga jalur untuk mikroorganisme ya. Nah, antibody dependentnya adalah IgE. IgE di sini berfungsi sebagai opsonin atau APC. Ya, dia yang mengenalkan cacing terhadap efektornya atau eksekutornya adalah eosinofil. Coba bayangkan, eosinofil itu bisa membunuh cacing. Itu saya bilang kalau ada eosinofil itu fase lambat, itu biasanya sudah remodeling daripada ya. Dia efektor, dia mengandung macam-macam di sini ya, pada radikal bebasnya apa segala macam. Nah, eosinofil akan mengenali IgE ini yang diantarkan oleh IgE melalui FC-nya. Jadi komplemen tadi, ya. Jadi cacing akan dibunuh melalui jalur pengaktifan komplemen tadi. Ini namanya VC atau
fraksi kristallisable dari ini imunoglobulin E epsilon reseptor 1 ya, killing cacing. Jadi eosinofil tinggi, IgE juga tinggi pada cacingan, tapi belum tentu dia alergi. Alergi kan IgE juga eosinofil tinggi. Ini ADCC. Sedangkan ADCC untuk mikroorganisme itu adalah natural killer yang sebagai eksekutornya, sedangkan antibody dependennya adalah imunoglobulin G. Jadi imunoglobulin G ini akan dikenali oleh natural killer akan ini. Ini untuk mikroorganisme. Tapi kita bicara untuk cacingan ya, ADCC. Jadi ADCC ada 2, mikroorganisme maupun yang elementiasis. Kebutuhan kita yang korelasinya dengan rinitis alergi adalah yang cacingan. Sudah itu rasional diberikan obat cacing juga pada kasus-kasus yang alergi ini ya. Nah, ini ya, ini ADCC ya. Nah, tadi juga kita katakan bahwa komplemen itu diaktifkan ya. Komplemen itu diaktifkan bisa melalui jalur klasik, bisa melalui jalur lektin, bisa melalui jalur alternatif ya. Jadi ada 3 jalurnya, tapi yang paling dikenal itu jalur klasik maupun alternate ya. Jadi itu tadi pengaktifan dari komplemen oleh eosinofil ya. Nah, simpulan yang kita ini harus kita lihat bagaimana sih alergi rhinitis ini merupakan penyakit kronis pada respiratory disease ya, baik atas atau bawah. Yang bawah asma ya, WHO saja sudah mengatakan bahwa itu satu common pathway. Jadi area dia jadi alergi rhinitis and its on asthma and its impact on asthma. Artinya apa? Artinya ini saluran napas satu, kita cuma yang bagi-bagi atas bawah ya. Mekanisme sama. Jadi one organ one disease atau common pathway ya, sama. Jadi IgE mediated ya, links with asthma. Jadi sebenarnya lebih banyak prevalensi daripada rinitis alergi dibanding asma sebenarnya. Tapi pada umumnya orang yang berbahaya itu karena asmanya, karena mengi atau apa segala macam ya. Kalau beringus saja dianggap bulu biasa saja ya. Dan ingat bahwa area WHO selalu mengupdate. Nah, dan kalau kita sudah persisten mild atau persisten moderate severe itu sudah bisa diberikan nasal steroid intranasal, maupun kalau sudah persisten moderate severe sudah dianjurkan untuk imunoterapi. Nah, itu tadi korelasinya kalau dihubungkan dengan ini, dan penunjangnya tadi sudah in vivo. Ada yang mau bertanya? Tidak ada? Sudah pada tidur saya lihat ini, pada tidak ada aktif dia punya video. Ya. Halo? Masih mengikuti kah? Oke ya, Prof. Kalau tidak ada yang bertanya, saya kira cukup sekian karena bulan puasa juga. Coba diingat apa yang saya katakan tadi, apa yang saya kuliahkan walaupun tidak muncul di dalam slide ini, tetapi itulah materi ujian Anda. Ya. Tapi Prof, bisa diminta PPT-nya, Prof? Oh, tidak bisa itu. Karena sudah ada yang lalu ini ya. Aku minta saja sama seniormu, ya. Ya, jadi yang tidak ikut kuliah pasti tidak akan tahu, ya. Oke deh, saya kira cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.